Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaira Rizkia Gurning. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi perkuliahan saya, mata kuliah IT Risk Management, yang mana topiknya adalah mengenal manajemen resiko IT atau mengenal manajemen resiko teknologi. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, saya akan menjelaskan dulu berapa pentingnya kita mengenal manajemen resiko IT ini. Resiko adalah suatu masalah yang akan timbul baik bersifat positif atau bersifat negatif. Resiko ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja tanpa menilai dan melihat dari sisi perusahaan itu seberapa besarnya atau seberapa kecilnya perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dan sangat penting untuk diketahui oleh semua orang tentang manajemen resiko IT ini. Dalam manajemen resiko IT ada beberapa jenis resiko yang bisa kita pisahkan dengan cara tertentu, yaitu resiko yang terjadi akibat hilangnya atau tidak tersedianya suatu server yang dahulunya masih tersedia. Atau bisa juga sistem atau server tadi diretas oleh perusahaan atau pihak luar. Kemudian bisa jadi juga seperti data sensitif yang jatuh ke pihak eksternal di luar perusahaan. Dan tentunya kita tidak mau data kita jatuh ke pihak lain. Dan bisa juga kita gagal untuk mengeluhkan suatu resiko berdasarkan peraturan atau undang-undang tertentu. Namun terlepas dari resiko tersebut yang mana yang terjadi, dampak yang akan kita alami apabila resiko tersebut terjadi itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan, seperti bisa juga menyebabkan perusahaan itu kehilangan pendapatan, kehilangan reputasi, bahkan kehilangan efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Baiklah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi atau menghindari resiko tersebut? Atau kita juga bisa untuk menyebabkan resiko yang terjadi tadi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Ketika kita bertanya kepada orang lain, pasti orang akan bilang kita hanya perlu melakukan manajemen risiko. Hal tersebut terdengar sangat mudah, namun pada kenyataannya masih banyak orang yang berpikir bahwa melakukan manajemen risiko ini hanya akan membuang-buang waktu dan uang serta usaha. Nah, oleh karena itu, hal yang terpenting sebelum kita melakukan manajemen risiko adalah menanamkan keyakinan dan kepercayaan bahwa manajemen risiko ini benar-benar dibutuhkan agar kita bisa menghindari atau meminimalisir dari dampak yang akan terjadi. Barulah kita lanjutkan kepada proses manajemen risiko yang berisi langkah-langkah seperti identifikasi risiko, menganalisis risiko, menilai dari risiko yang telah kita identifikasi tadi, serta mengambil keputusan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai tadi. Serta untuk hal yang paling penting adalah melakukan pemantauan terhadap manajemen risiko yang telah dibuat, apakah sudah berjalan secara baik dan efisien atau belum. Nah, tantangan yang akan kita temukan ketika kita menjalankan proses manajemen risiko ini adalah yang pertama, mencari sponsor. Kita harus mencari orang yang benar-benar yakin dan benar-benar percaya bahwa ya, saya pikir ini penting dan saya bersedia untuk mendukung ini dan mendukung bahwa kami benar-benar melakukan ini. Itu hal yang pertama. Untuk hal yang kedua adalah manajemen risiko ini dianggap sesuatu yang membosankan. Karena manajemen ini merupakan tentang kepatuhan, dan manajemen ini juga sesuatu yang bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi ke depannya, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita harus membuat orang yakin bahwa manajemen resiko ini walaupun terjadi dan tidak terjadi, ini tetap penting. Dan yang ketiga, adanya data. Data juga tidak kalah pentingnya. Ketika kita melakukan proses manajemen resiko dengan mengidentifikasi resiko, untuk mengidentifikasi kita membutuhkan sebuah data.
Dan untuk melakukan evaluasi dampak dari resiko itu juga membutuhkan data. Dan ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi semua sumber yang tersedia dan relevan, bahwa kita dapat memasukkan semua data itu ke dalam suatu sistem yang analitik yang memberikan kita gambaran umum dan benar-benar mempermudah kita dalam melakukan identifikasi tersebut. Pertama-tama, untuk mengidentifikasi semua sumber data itu, kita perlu untuk mengkonsolidasikan data dan membuatnya dalam format yang mudah dibaca, sehingga kita benar-benar dapat menganalisis data dan juga mengidentifikasi resiko tertinggi. Selain itu, kita juga mengidentifikasi dampak dari resiko tersebut setelah terjadinya. Ini juga merupakan tantangan bagi masyarakat karena manajemen resiko IT ini membutuhkan pandangan dari dua sisi, baik dari bisnis maupun dari teknologi. Sehingga kita juga harus memahami apa yang akan terjadi jika teknologi itu gagal dan apa dampaknya kepada bisnis. Ada berbagai jenis orang yang terlibat dalam manajemen resiko ini, yaitu orang yang akan melakukan analisis data dan identifikasi resiko, dan ada juga orang yang pembuat keputusan yang benar-benar dapat memutuskan tindakan yang perlu diambil untuk meminimalisir dampak dari resiko dan untuk meminimalisir langkah-langkah yang mempersulit kita nantinya. Nah, ini merupakan dua tipe orang yang sangat berbeda, dan kita harus menemukan cara agar kedua tipe orang ini dapat berkomunikasi dengan baik. Kita perlu menemukan format yang mudah dimengerti oleh kedua pihak, sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif. Dalam menemukan format untuk menghubungkan kedua pihak ini, kita perlu menemukan seseorang yang benar-benar percaya dan pentingnya manajemen resiko teknologi ini dan bersedia untuk mendukung latihan semacam itu. Kemudian langkah keduanya, kita harus mendefinisikan proses prosedur yang dilakukan untuk melakukan manajemen resiko yang sangat baik dan untuk keseluruhan proses, mulai dari identifikasi resiko hingga pemantauan resiko. Selain itu, kita juga harus memikirkan beberapa alat yang akan mendukung proses ini. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memiliki lingkungan sistem yang tumbuh secara historis dan mereka memiliki banyak warisan TI atau teknologi informasi. Nah, mereka perlu menemukan cara yang tepat untuk membantu mereka mengidentifikasi sistem dan aplikasi yang ketinggalan zaman dalam infrastruktur TI dengan cara yang efisien. Solusi untuk masalah ini, pertama-tama kita dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi dan mendapatkan transparansi tentang komponen TI mereka. Dan yang terakhir, kita juga bisa membantu mereka untuk mengklasifikasikan sistem tersebut sehubungan dengan status siklus hidup dari perusahaan mereka. Solusi seperti LearnIX misalnya mencakup solusi manajemen data siklus hidup, dan ini akan menunjukkan kepada kita gambaran umum dalam peta komponen TI untuk setiap komponen TI. Apa status siklus hidup aplikasi tertentu? Tentunya itu akan memudahkan kita dalam melakukan manajemen resiko dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti memiliki infrastruktur TI yang ketinggalan zaman dan sebagainya. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah yang pertama, jangan menunggu sampai resiko itu menjadi sebuah kenyataan. Dan lakukanlah sesuatu sebelum itu terjadi. Yang kedua, carilah sponsor yang benar-benar seorang level manajemen senior yang memahami pentingnya topik ini dan bersedia untuk mendukung pengembangan atau proses ini. Yang ketiga, menerapkan
proses fungsi profesional yang didasarkan pada praktik terbaik dan standar umum untuk manajemen resiko. Dan yang terakhir, kita harus menemukan alat dan solusi profesional yang mendukung lebih dekat dan berhati-hati agar proses dilakukan dengan cara yang efisien dan juga selesai dengan cara yang konsekuen. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.